Sahabat guru penggerak di seluruh tanah air, bertemu lagi dengan saya, Marhini Tunggadewi SSI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dan tidak lupa perkenalkanlah kami, pengajar praktek kami yaitu Bapak Budi Setio Utomo. Dalam pendampingan individu keempat kali ini, saya akan didampingi pengajar praktik Bapak Budi Setio Utomo melaksanakan 3 tahap observasi. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, kemudian nanti adalah observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah observasi setelah pembelajaran di kelas, yaitu pasca observasi. Dan inilah percakapan pasca observasi kita bersama Bapak Budi Setio Utomo. Setelah dilakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Nah, selama pembelajaran di kelas, saya ditungguin dan disupervisi oleh Bapak Budi Setio Utomo. Dan inilah bagian pendahuluan saya pada saat observasi di kelas. Yang pertama pasti dengan berdoa dan mengucapkan salam, kemudian ice breaking ini yang kita lakukan untuk menyiapkan peserta didik supaya semangat dalam kegiatan nanti di kelas. Kemudian untuk sosial emosionalnya, yang pertama saya melakukan praktek mendengarkan musik instrumental. Ini merupakan kesadaran diri supaya anak-anak lebih tenang pikiran dan hatinya supaya siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, cukup. Pada kegiatan pendahuluan lainnya bisa ditambahkan motivasi dan manfaat di kehidupan sehari-hari tentang materi yang kita berikan saat ini dan persepsi kita pada pembelajaran kali ini. Kemudian pada kegiatan inti saya yang pertama, saya menyampaikan link video pada anak-anak yang harus dibuka lewat HP-nya masing-masing. Di situ mereka mencermati dan mengamati video materi yang saya berikan. Setelah mencermati link video tentang materi dan menggali pemahaman mereka dari link video yang dicermati, tidak lupa saya juga menguatkan materi yang saya sampaikan lewat PowerPoint, lewat slide PowerPoint supaya anak-anak lebih kuat dalam pemahamannya. Menurunkan nilai koefisien, maksudnya koefisiennya bisa ditaruh ya itu. Nah, terus diturunkan, setelah itu dikali. Terus operasinya sininya apa itu yang oh ya nambah. Terus kalau teorema sisa itu artinya apa? Memasukkan nilai x-nya ya, maksudnya apanya itu pembaginya itu ya. Mensubstitusi artinya berarti jawabannya sama, tapi kamu lebih senang yang mana sih? Lebih senang yang dokter karena lebih mudah dan lebih apa? Oke, lebih mudah dan lebih cepat ternyata. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan kalian kalau biasa itu berarti ngerti ya. Ini yang lebih cepat pakai ini, ya berarti pakai itu. Oke, sekarang tantangannya silakan orek-orek deh. Ini kalau seneng pakai honor yang penting cepat
Jawabannya oleh nggak pakai honor lah. Silakan. Berapa jawabannya? Langsung ketemu tuh cari. Apa nilai? Pokoknya saya sudah lihat ya tadi yang aktif menjawab itu saya hafal. Sudah mendapat langsung tunjuk jari nama. Nanti cek caranya ya. Oke, harus benar. Cek coba. Apa? Mana? Oh, oke. Ya, ada lagi nanti cek. Benar. Ada lagi? Tunjuk jari siapa ya? Kamu pakai apa, Dek? Cara honor. Oke, mana lihat? Ini kan pembagian dulu cari X dulu. Kan? Ya, oke. X sama dengan Ya, ini 2 ya. Ya, belum tahu. X sama dengan terus Ya, oke. Oke, sisanya 5. Yang penting saya cek loh, tidak menyebutkan kan iso wae. Tiru-tiru toh kayak mau 5 aku kudu 5, tapi saya cek. Oke, saya lagi berapa? Oke. Gimana itu tadi caranya? 16 ditambah 9 kan 25 Oh. dikurangi 20 sama dengan Ini 5. sudah kamu masukkan ya duanya. Oh ya. Oke. Ada lagi? Ya. Ya. Pakai warna. Oh, kamu Warner. Hasilnya sama Septi sama ya? Ya. Itu caranya ditulis itu. Ya. Ya, diturunkan. Diturunkan terus ini duanya dikali sini seterusnya sampai hasilnya ketemu sisa. Oh ya, berarti punya sendiri-sendiri ya. Yang ini sisa, ini honor, berarti tak turunan. Oke, senangnya sendiri-sendiri. Kegiatan selanjutnya, saya membagi anak-anak menjadi 6 kelompok. Nah, setelah itu anak-anak harus berdiskusi pada kelompoknya masing-masing untuk menggali, memahami, dan mengerjakan apa yang ditugaskan pada kelompok masing-masing. Disinilah juga akan nampak keterampilan berelasi, KSE-nya nampak pada saat diskusi kelompok ini. Kemudian sebelum presentasi, anak-anak saya kasih pembelajaran teknik STOP, yaitu manajemen diri, supaya anak-anak lebih bisa mengontrol emosinya, supaya dia lebih rileks dan siap dalam melaksanakan aktivitas berikutnya. Karena tadi sudah ada beberapa proses yang sudah dijalankan, biar anak-anak menjadi lebih rileks dan siap melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan presentasi. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan presentasi kelompok per kelompok sampai kelompok semuanya selesai. Dan di situ akan terlihat keterampilan berelasi, bagaimana mereka terampil menyampaikan pendapat, menyampaikan setuju maupun tidak setujunya pada presentasi yang disampaikan. Di sini juga akan ada tanya jawab antara kelompok yang satu dengan kelompok yang sedang presentasi. Di sini menunjukkan keterampilan berelasi anak-anaknya juga akan terbentuk dan terwujud dalam KSE-nya.
enggak masalah, yuk. Yuk, kelompok 3, ada enggak? Oh ya, sebutkan nama, Dek. Oke, kelompok 3 silakan. Mana tadi? Ada yang lain? Ada yang ditanyakan lainnya? Ditanya deh, ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanya? Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fungsi kami. Satu, tentukan sisa dari 4x pangkat 5 min 3x pangkat 2 min 11x plus 8 oleh x min 2 dan x plus 1. Ya karena ada dua pembaginya ya kan, terus ini bertingkat menurutnya itu ya kalau bisa. Nah sisanya ini pakai cara yang masih saya tadi sudah saya buatkan pada waktu saya menerangkan di BPT tadi itu maksudnya kalau 2 kali gitu ya. Oke, sudah semuanya untuk kelompok ini sudah paham. Presentasi ini dari tiap-tiap kelompok tidak hanya dipresentasikan di depan kelas, tapi mereka nanti juga harus mengunggah di medsos dalam bentuk video dari tugas yang dipresentasikan ini. Kemudian di bagian penutup, saya melakukan langkah yang pertama adalah mengambil kesimpulan dari yang sudah kita pelajari di hari ini.
melakukan apresiasi untuk murid-murid yang sudah bekerja sama, baik yang sudah luar biasa maupun yang belum, semuanya dikasih apresiasi. Tidak lupa juga saya lakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Di samping itu juga menyampaikan materi pembelajaran berikutnya, kemudian ditutup dengan berdoa dan mengucapkan salam. Setelah pembelajaran di kelas selesai, kemudian dilakukan percakapan pasca observasi bersama Bapak Budi Setio Utomo, pengajar praktik saya. Ini adalah proses terakhir dari observasi yang tahap-tahap dari pertama sampai tahap ketiga. Terima kasih, begitulah observasi ketiga tahap yang sudah saya lakukan bersama Bapak Budi Setio Utomo.